bagian dari burung Garuda ini memiliki makna masing-masing, mulai dari sayapnya, lalu bulu pada lehernya, kemudian bulu pada ekornya, dan kakinya, terus ini juga mempunyai makna masing-masing. Kita mulai dari sayapnya terlebih dahulu. Nah, kalau kita hitung, sayapnya ini berjumlah 17 dari yang sebelah kiri maupun kanan. Itu melambangkan tentang apa? Ada yang tahu? Tanggal kemerdekaan saya Indonesia. Kemudian bulu bagian leher kalau kita hitung itu berjumlah 45 yang menandakan apa? Tahun kemerdekaan. Ya. Lalu bagian bulu pada ekornya ini kalau kita hitung berjumlah 8 yang melambangkan apa? Bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Nah, di sini ada pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ini ada yang tahu makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ya, benar sekali. Jadi di sini dicengkram begitu hebatnya karena kita itu bangsa Indonesia memegang teguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena Indonesia itu memiliki banyak perbedaan mulai dari suku, agama, dan budayanya. Dan di sini ada sebuah apa? Perisai. Dan ada simbol-simbol dari Pancasila, yaitu mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ada yang tahu sila pertama berbunyi apa? Bintang. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Kesatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kakak mau tanya, kenapa kok burung Garudanya diberi warna kuning? Ini ada artinya, ada yang tahu? Menggambarkan cita-cita mulia bangsa Indonesia. Ya, jadi Garuda, lambang bangsa Indonesia yaitu Garuda Pancasila diberi warna kuning karena merupakan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu memiliki cita-cita yang luhur. Jadi sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran hari ini, kita mau nyanyi lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal semuanya ya? Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, karya adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekian dulu pemberian materi dari kakak. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Mari kita tepuk pramuka ya. Tepuk pramuka. Sebelum memulai latihan pada sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah tahu belum hari ini kita akan latihan tentang apa? Nah, kalau belum, biar kakak yang beritahu. Hari ini kita akan belajar tentang SKU Penggalan Rakit nomor 16 tentang lagu kebangsaan Indonesia. Di sini sudah ada yang tahu lagu kebangsaan Indonesia itu yang mana? Yang Indonesia Raya. Bagus. Di sini kakak punya poster tentang lagu kebangsaan Indonesia. Nah, ini adalah lirik dari lagu Indonesia Raya. Ini adalah foto dari pencipta lagu Indonesia Raya. Sudah ada yang tahu ini siapa? W.R. Supratman. Pinter, betul sekali. Ini adalah foto dari W.R.
mana beliau adalah seseorang yang telah menciptakan lagu Indonesia Raya. Nah, sejarahnya itu pada tahun 1926, W.R. Supratman ini terusik dengan sebuah kalimat dalam majalah Timbul yang mendorong diciptakannya lagu kebangsaan ini. Lalu pada 1928, W.R. Supratman menyebarkan lirik dengan konsep Indonesia Raya di Jalan Kramat Raya nomor 106 di Batavia. Lalu selanjutnya pada tahun 1930, lagu Indonesia Raya ini sempat dilarang dinyanyikan karena dianggap mengganggu aktivitas ketertiban dan keamanan. Lalu di tahun 1939, Kongres Indonesia mengukuhkan bendera merah putih sebagai bendera nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional serta lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya ini sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lalu pada tahun 1942 saat kependudukan Jepang, lagu Indonesia ini juga kembali dilarang oleh Jepang. Lalu pada 1951 Jos Kleber mengaransemen ulang setelah merevisi 3 kali atas permintaan Soekarno. Lalu pada tahun 1958 ini muncul peraturan pemerintah tentang lagu Indonesia Raya dalam 6 bab khusus, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958. Lalu selanjutnya disusul dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 berkenaan dengan bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan. Adapun kelakuan beberapa aturan penggunaan lagu kebangsaan Indonesia Raya antara lain yang pertama dalam kewajibannya ini digunakan untuk menghormati bendera merah putih pada waktu pengibaran maupun penurunan saat upacara. Yang kedua, untuk menghormati presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, digunakan dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintahan. Yang keempat, untuk menghormati kepala negara dan kepala pemerintahan. Lalu dalam pelarangannya itu kita tidak boleh untuk mengubah atau mengotak-ngatik lagu kebangsaan kita dalam tujuan yang jelek. Nah, dalam tujuan jelek itu maksudnya kita tidak boleh mengubahnya itu untuk menghina ataupun merendahkan. Lalu selanjutnya diskusikan dengan kelompok kalian, simpulkan apa saja yang telah kakak jelaskan tadi dengan kelompok kalian, lalu maju ke depan untuk mempresentasikan. Nanti kakak beri hadiah. Untuk pengerjaannya kakak beri waktu 5 menit ya. Alhamdulillah, waktu telah selesai dan tugas kalian juga kakak perhatikan sudah. Sekarang kakak minta untuk Ketua Pinru Regu Matahari maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Saya akan membacakan hasil diskusi dari Regu Matahari. Lagu Indonesia Raya ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu ini diciptakan karena dorongan sebuah kalimat dalam majalah Timbul yang membuat W.R. Supratman terusik. Lalu pada tanggal 28 Oktober 1928, W.R. Supratman menyebarkan lirik konsep lagu Indonesia Raya di Jalan Kramat Raya nomor 106 Batavia. Setelah melewati beberapa konflik, akhirnya muncul peraturan pemerintah tentang lagu Indonesia Raya dalam bab khusus yang mengatur tata tertib, keseragaman nada, irama, kata, dan gubahan lagu. Kewajibannya, lagu ini digunakan untuk menghormati bendera negara pada saat pengibaran dan penurunan saat upacara, dalam acara atau kegiatan internasional yang dilaksanakan di Indonesia, dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kita tidak boleh mengubah lagu kebangsaan dengan nada, kata-kata dengan maksud menghina, apalagi sampai menyebarkan luas. Terima kasih Regu Matahari telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo semuanya beri tepuk tangan kepada Regu Matahari.
telah maju mempresentasikan ke depan dengan baik. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk pramuka. Baik, sekarang kakak akan mengumumkan regu terbaik pada hari ini. Regu terbaik pada hari ini jatuh kepada jeng 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 Regu Matahari. Beri tepuk tangan. Ketua PIN Regu Matahari silakan mengambil hadiah untuk regu terbaiknya. Alhamdulillah, latihan pramuka pada hari ini sudah selesai. Nah, apakah latihan pada hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Kak. Baik, kita akan bertemu lagi pada pekan depan dengan materi sandi Morse. Nah, untuk biar kalian selanjutnya lebih mudah, bisa dipelajari dahulu di rumah untuk materi sandi Morse ya. Iya, Kak. Marilah kita tutup latihan pramuka pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa sekian kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik, Kak. Alhamdulillah. Kabar saya baik, Kak. Sebelum memulai materi pada hari ini, silakan untuk berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin? Aza, Kak. Azza. Baik, saya, Kak. Persiapan berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa Tuhan. Lanjut. Setelah itu membacakan Pancasila dulu ya. Siapa yang mau memimpin? Saya, Kak. Ya, silakan maju berdoa. Adik Lala. Teman-teman, nanti kita Pancasila dulu ya. Iya. Iya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan berpikir. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan berpikir. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya membacakan dasar dan pramuka. Siapa yang bisa baca berdua aja ya? Iya, Kak. Dasar Dharma Pramuka. Satu. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dua. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tiga. Patriot yang sopan dan kesatria. Empat. Patuh dan suka bermusyawarah. Lima. Rela menolong dan tabah. Enam. Rajin, teratur dan gembira. Tujuh. Hemat, cermat dan bersahaja. Delapan. Disiplin, berani dan setia. Sembilan. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ada yang tahu aktivitas fisik itu apa? Aktivitas yang Aktivitas itu loh, kita itu loh Kak. Ya. Nah, betul sekali. Nah, aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang dilakukan pada otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Jadi aktivitas fisik itu mengeluarkan energi ya, mengeluarkan tenaga kita untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk aktivitas ini mencakup aktivitas yang dilakukan di sekolah, di tempat kerja, aktivitas dalam keluarga atau rumah tangga,
lebih kuras lagi itu aktivitas fisik berat seperti adik-adik kamu nge-gym, tahu nggak? Orang-orang yang baru ya kak. Aku pernah nge-gym ya, terus senam juga, senam aerobik ya kan Yoga kak. tenaga sekali. Tiga. Nah, aktivitas fisik ini dapat dilakukan baiknya itu pagi atau sore hari ya adik-adik, karena kalau malam itu waktunya kita istirahat. Nah, seperti kalau kita dikasih tugas oleh guru kita, sebaiknya itu kita kerjakan setelah pulang sekolah. Kalau malam kan lelah gitu ya, jadi males, tapi enak banget. Nah, manfaat aktivitas fisik yang dilakukan yang pertama, menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit. Yang kedua, meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh. Yang ketiga, membuat wajah dan tubuh lebih segar. Yang keempat, membakar kalori, mencegah kelebihan berat badan. Yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri. Yang keenam, mengurangi stres dan emosional. Dan yang terakhir, membuat hidup lebih nyaman. Nah, selanjutnya kakak ada tugas nih buat kalian. Kalian tulis 5 kegiatan yang dapat adik-adik lakukan ketika beraktivitas 30 menit di rumah ataupun di sekolah. Silahkan dikerjakan. Iya kak. Nah, sudah dikerjakan semua? Sudah kak. Coba Lala sebutkan aktivitas apa saja yang Lala kerjakan. Aku biasanya itu bersepeda, jogging, habis itu badminton, kadang itu ikut volley kak. Oh, Lala suka volley ya? Suka. Itu tadi materi kita pada hari ini membahas tentang aktivitas fisik. Ada yang tahu sekarang waktunya apa? Kayak dari tadi pelajaran dari itu pramuka. Nah, sebelum pulang siapa yang mau dipimpin berdoa? Ada lagi kak. Silakan aja dipimpin. Oke. Persiapan berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian kegiatan kita pada hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik, alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi baris berbaris, itu aba-aba, baris baris di tempat, baris berbaris maju jalan, dan juga baris berbaris dengan menggunakan tongkat. Oke, langsung saja. Siap, gerak. 2 kali istirahat di tempat, gerak. Tidak menggunakan tongkat. Nah, apa sih peraturan baris berbaris itu? Peraturan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Nah, kalau aba-aba sendiri itu apa sih? Aba-aba itu adalah suatu perintah yang diberikan seseorang, yaitu pemimpin, kepada yang dipimpin untuk dilaksanakan pada waktu yang serentak dan juga berturut-turut. Misalnya aba-aba untuk lari biasanya 1, 2, 3. Nah, pada hitungan 3 itu peserta itu akan bisa lari setelah aba-aba pelatih itu dibunyikan. Nah, jenis aba-aba sendiri ada 3, yaitu aba-aba petunjuk, aba-aba peringatan, dan juga pelaksanaan. Aba-aba petunjuk yaitu dipergunakan hanya jika perlu menegaskan maksud daripada aba-aba atau peringatan pelaksanaan. Nah, untuk seperti contoh hormat, gerak. Nah, itu termasuk aba-aba petunjuk untuk hormat. Nah, selanjutnya itu aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan ini cukup jelas untuk dilaksanakan tanpa adanya ragu-ragu. Yang ketiga yaitu aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan ini yaitu ditujukan untuk melaksanakan suatu gerak seperti gerak di tempat menggunakan kaki dan juga jalan di tempat dan juga maju jalan. Aba-aba pelaksanaan ini juga biasanya digunakan untuk memulai suatu, misalnya sebuah pertandingan perlombaan. Itu bagaimana sih cara baris berbaris menggunakan tongkat? Nah, baris berbaris menggunakan tongkat ini memiliki tata cara tersendiri. Jenis-jenisnya yaitu
ada 9, yaitu penggunaan tongkat dalam sikap sempurna atau sikap siap, dan 2 yaitu penggunaan tongkat saat melakukan gerakan. Yang ketiga, penggunaan tongkat saat memberi salam biasa. Yang keempat, menggunakan tongkat saat memberi salam hormat dan salam janji. Yang kelima, penggunaan tongkat saat melaksanakan gerakan maju jalan atau lari jalan. Yang keenam, yaitu penggunaan tongkat saat sedang berjalan atau lari mengikuti aba-aba. Yang ketujuh, penggunaan tongkat saat istirahat di tempat. Kedelapan, penggunaan tongkat saat lonceng kanan. Dan kesembilan, pembawaan tongkat pramuka tanpa mengikuti aba-aba baris berbaris. Nah, itu dia materi yang kita pelajari hari ini. Sebenarnya kita tidak terlalu banyak materi adik-adik, tapi harus banyak praktek supaya bisa dalam peraturan baris berbaris. Oke adik-adik, sekarang kita kakak akan mencontohkan untuk praktek baris berbaris, bagaimana baris baris di tempat. Nah, yang pertama yaitu ada baris siap. Kita dalam posisi siap ya. Siap, gerak. Nah, posisi siap itu tangan mengkepal seperti ini. Ditaruh di saku sini, hadap ke depan lurus, kakinya terbuka 45 derajat seperti ini. Oke. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Kakinya dibuka agak lebar dan tangannya seperti ini. Mengepal dan sakunya hadap kanan, gerak. Seperti ini ya. Hadap serong kiri, gerak. Hadap serong kanan, gerak. Nah, ini hadap serong kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Diputar sampai muter kakinya ke arah sana. Ini diputar lurus. Diputar ke belakang. Balik kiri, gerak. Untuk sikap balik kiri tidak ada. Jadi kakak mau minta dicontohkan oleh satu siswa, boleh? Nanti kakak akan tunjuk. Caca boleh maju. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Oke, Afika. Siap, gerak. Jadi diberi jarak 1 kepala seperti ini. Tegak, gerak. Siap, gerak. Jarak di tempat itu berhentinya harus pada kaki kiri. Berhenti, gerak, tap, tap, berhenti. Seperti itu ya. Posisi sikap siap sempurna. Hormat. Tongkat dipegang oleh tangan kiri, tangan kanan hormat. Seperti ini. Maju, jalan. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Salam pramuka. Salam. Pembina apel. Hormat, gerak. Salam pramuka. Salam. Oke, selamat sore adik-adik semua. Oke, adik-adik, perkenalkan di sini namanya Kakak Fortuna. Hai Kak Fortuna. Halo. Nah, Kakak di sini juga mau tahu nama dari setiap adik-adik ya. Dimulai dari sini dulu. Perkenalkan, nama saya Tantri, ucap selamat dari Tantri. Halo Kak Tantri. Halo Kak Tantri. Kalau saya Kak, nama saya itu Dusna, ada Kakak bisa dipanggil Dusna. Hai Dusna. Kalau nama saya Dia Rahmat dan saya Diva. Hai Diva. Kalau saya nama saya Nadia Eka Pramata, lebih dipanggil Nadia. Hai Nadia. Hai kalian. Kalau nama saya Syakira dan Kakak biasa dipanggil Vira. Hai Vira. Sini kakak mau tanya, apa yang kalian pikirkan apabila mendengar kata teknologi? Canggih. Canggih, boleh. Modern, berkembang. Nah, jadi itu kira-kira bisa membantu kita nggak? Bisa. Contohnya pakai HP. Nah, HP itu sebelum ada HP kita gimana komunikasinya? Surat, pakai surat. Kalau ada HP lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah. Lebih mudah. Berarti teknologi itu membantu kita. Sekarang kakak tanya lagi, apa yang kalian pikirkan kalau mendengar kata informasi? Kita boleh. Surat. Buku boleh ya. Jadi
Informasi itu adalah sesuatu yang penting. Jadi kalau kakak menggabungkan antara kata teknologi dan kata informasi, apa yang terpikirkan? Penyampaian pesan secara canggih atau modern, Kak? Ya itu ya kak. Ya. Kayak tong itu kentongan ya, Kak? Oh itu namanya juga teknologi ya, Kak? Itu teknologi. Nah, coba kalian bayangkan kalau nggak ada kentongan, masa ada maling harus ditok-totik satu-satu warganya, efektif nggak? Enggak. Oke, tadi kita udah tahu ya pengertian dari teknologi informasi. Sekarang kakak mau kalian satu persatu sebutin satu aja macam-macam dari teknologi informasi. Komputer, ya, laptop, HP, bisa? Oh ya bisa. Kalau telepon kaleng itu teknologi yang Sederhana. ya sederhana. Santri? Tadi Bu kentongan itu loh, Bu. Oh iya, kentongan itu termasuk ya yang sederhana. Nah, sekarang kakak tanya nih, tadi kentongan fungsinya untuk apa? Menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan ya. Contohnya maling. Berarti ada bahaya ya. Iya. Arisan. Arisan. Berarti itu untuk apa ya? Memberitahukan supaya orang-orang itu berkumpul. Oke. Evakuasi Gunung Semeru. Iya bisa. Terus tadi ada lagi yang bilang komputer. Itu fungsinya untuk apa aja? Tugas. Ya cari-cari ya. Bisa. Nah di sini kakak punya tebak-tebakan untuk kalian. Oke, di sini tebak-tebakannya udah kakak tulis di kertas. Nanti kalian pilih ya, secara acak aja. Tapi diingat, setelah kalian tahu jawaban dari tebak-tebakannya ini, jangan langsung dibicarakan. Jangan sampai setiap orang di sini tahu. Harus kalian simpan sendiri. Nah, cara menjawabnya kalian gambar di kertas. Paham? Paham. Oke ya, ini kakak taruh sini, silakan diambil cepet-cepetan. Oke? Iya, Kak. Oke, kertasnya. Makasih, Kak. Jangan sampai ada yang tahu loh ya. Iya. Oke, diperhatikan ya. Iya, Kak. Penggambarnya cuma ada waktu 10 menit. Hadiah dari Kakak Serbu. Kakak dapat Udah selesai semuanya? Sudah. Oke, dimulai dari Diva dulu, sebutin. Tentang apa? Aja. Yang lain ada yang tahu jawabannya? Telepon. Telepon. Bener gak itu? Gambarnya ditunjukin ke teman-teman. Handphone, Kak. Perhatikan. Sekarang kakak punya permainan nih, permainan yang bisa melatih konsentrasi Apa kalian. itu, Kak? Nanti kita pertama nyanyi dulu kayak gini. Konsentrasi dimulai. Lalu kita menyebutkan yang pertama teknologi kita yang udah didapat. Contohnya tadi dapat handphone ya, HP. Jadi gini, konsentrasi dimulai handphone, dan nanti kamu nyebutin teknologi temenmu yang lain. Semua paham? Ayo berdiri, kita mulai. Konsentrasi ya. Ya, kita jadi santri dulu. Oke, 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Kentongan speaker komputer kaleng. Kan Cusna salah ya. Enaknya dulu Nyanyi. 1, 2, 3. Piring kikir TV. Oke, karena ini udah sore, kita akhiri pertemuan pramuka hari ini. Pada hari ini siap juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik. Oh, sudah makan semuanya? Sudah. Oke, sebelum mengawali kegiatan pramuka pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelasnya siapa yang mau memimpin berdoa? Siapa ketua kelasnya? Aina. Oke, Aina. Siap, gerak. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi kita pada kali ini akan mempelajari olahraga
Adi sama Aina. Menang atau tidak? Menang. Kalau Dinda menang gara-gara apa? Menangis, Kak. Menangis. Kenapa kau menangis? Kalah. Karena kalah ya, karena tidak bisa mencetak gol ke keranjang lawan. Iya. Iya. Jadi kakak jelasin ya permainan bola basket itu apa. Permainan bola basket adalah permainan olahraga yang dimainkan oleh dua grup berlawanan. Masing-masing ada 5 pemain. Olahraga bola basket dimainkan dengan apa adik-adik? Dibantulkan, betul sekali. Olahraga bola basket dimainkan dengan cara pemain memantulkan bola menuju ke keranjang lawan dan dilempar supaya masuk ke keranjangnya. Olahraga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu olahraga tradisional dan olahraga modern. Apa sih yang kalian tahu tentang olahraga tradisional? Apa Dinda? Oh, Dinda tidak tahu kak? Ya, Aina, apa? Sodor, benteng-bentengan. Oke, terus apa? Oh, nah itu ya. Kakak jelasin ya, apa itu olahraga tradisional. Olahraga tradisional adalah jenis olahraga yang timbul berdasarkan permainan dari masing-masing suku atau etnis yang ada di Indonesia. Berarti olahraga tradisional adalah tumbuh dan berkembang di daerah masing-masing. Selanjutnya ada olahraga modern. Adik-adik tahu apa itu olahraga modern? Tidak tahu? Tidak tahu. Kakak jelasin ya. Olahraga modern adalah olahraga yang telah resmi, baik secara aturan permainan dan alat-alat yang digunakan di seluruh negara. Sekarang contohnya dari olahraga modern apa? Ada yang tahu tidak? Olahraga modern. Contoh olahraga modern adalah golf, tenis, sepak bola, bola basket, anggar, voli, bulu tangkis, angkat besi, dan lain-lain. Baik, sekarang waktunya apa adik-adik? Ada yang tahu? Oke, waktunya pulang. Ayo kita berdoa dulu. Ayo ke kelasnya adik Aina. Sudah siap, Kak? Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembina apel hormat, gerak, tegak, gerak, lapor. Lagu Lili siap mengikuti apel pembukaan. Laporan diterima, lanjutkan. Siap, lanjutkan. Lapor. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Laporan diterima, bubarkan. Siap, bubarkan. Untuk semuanya, bubar barisan. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Dari regu apa ini? Lili, Kakak. Nah, regu Lili pasti punya yel-yel kan? Udah punya kan? Punya. Udah, saya minta, kakak minta buat menyanyikan yel-yelnya ya. Nanti kakak hitungin dari 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Regu Lili, Lili, selalu happy, pipi, tetap semangat Lili, dan berseri. Minggu kemarin kakak udah ketemu sama kalian ya, kita bahas tentang cabang olahraga. Nanti sekarang kita membahas tentang perbedaan perkembangan fisik pada manusia. Jadi perkembangan itu banyak, cerita dulu terus ke anak-anak terus ke dewasa. Nah, dalam proses itu ada namanya pubertas. Ada yang tahu pubertas itu apa? Tahu. Apa Mbak Kia? Pubertas itu dari anak-anak menuju ke remaja. Iya, benar. Pubertas merupakan tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia. Biasanya diartikan karena adanya perubahan pada fisik maupun mental. Tiap anak-anak itu pasti mengalami pubertas. Biasanya pubertas itu dari umur 8 sampai 16 tahun. Untuk yang perempuan itu umur 8 sampai 13 tahun dan yang laki-laki umurnya 10 tahun sampai 16 tahun. Nah, di sini kakak akan memberikan contoh adanya perubahan pada pubertas pada laki-laki. Yang pertama ada Tarita. Untuk ciri pubertas pada perempuan ada yang udah tahu siapa? Mbak Nabila dulu. Suaranya melengking, Bu. Ya, suaranya melengking. Lalu Mbak Kia.
tumbuhnya rambut di area tertentu. Oh iya, tumbuhnya rambut di area tertentu. Lalu ada payudara mulai terbentuk. Lalu pinggul-pinggul juga mulai membesar anak adik-adik. Dan yang paling terlihat itu biasanya adanya menstruasi. Selain itu, biasanya perempuan juga tumbuh jerawat pada wajah. Berat badan juga mulai meningkat dan tinggi badan juga ya meningkat 5 sampai 8 cm. Kita sebagai kita juga ya kita kan sekarang pubertas juga, kita semua di sini juga lagi masa pubertas. Terus ini kita juga mempelajari bagaimana cara menyikapi saat kita pubertas. Yang pertama kita harus menjaga kebersihan tubuh. Ya, lalu menjaga kesehatan. Kalian juga harus memilih pergaulan dengan baik. Jangan salah memilih pergaulan ya. Iya. Lalu memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Lalu jangan lupa berpikir positif dan rajin beribadah. Nah, sudah paham semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah paham, kakak minta 2 anak maju ke depan. Ya, ya Mbak Nabila. Saya Ya, ya Mbak Kia. dia nanti melihat fisik dari Mbak Nabila, nanti itu tinggi atau pendek, cantik atau cantik, bentuk wajahnya seperti apa, matanya seperti apa, nanti sebaliknya Mbak Nabila juga begitu ya. Ayo yang pertama cirinya Mbak Nabila apa? Ciri pubertasnya Bu? Ya, tumbuh jerawat. Ya, ada jerawatnya tambah enggak banyak kok. Tapi ini ada. Ya, apa? Itu namanya pubertas ya Mbak Nabila. Iya Bu. Selanjutnya tambah tinggi. Dulu nggak segini ya. Oh, dulu nggak segini ya. Tinggi ya. Lalu selanjutnya satu lagi. Selanjutnya ini Bu, tambah besar. Oh ya, baik dengan mulai besar. Jadi dari pubertas. Terima kasih untuk Mbak Kia sama adik Kia sama adik Nabila. Silakan kembali lagi. Iya. Untuk memastikan kalian paham atau enggak, kakak minta menyebutkan apa saja yang tadi dipelajari dari Mbak Adik Fatin. Tentang itu Bu, pubertas. Pubertas. Lalu Mbak Nabila. Itu ciri-ciri pubertas. Ya bagus, semuanya udah bisa menjawab ya. Sekian dari kakak. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang aktivitas fisik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Baik adik-adik, selanjutnya kakak ingin mendengarkan yel-yel dari regu ini sebelum kita mulai materi selanjutnya. 1, 2, 3. Regu lili selalu happy pipi paling semangat lili dan berseri. Regu lili selalu happy pipi tetap semangat lili dan berseri. Ragu Lili. Semangat semangat semangat. Semangat sekali ya adik-adik. Iya. Ya, baik adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang sandi, smartphone dan cara membaca morse. Nah, adik-adik, ada yang tahu apa itu sandi? Iya. Sandi teman saya. Pas buat ya. Iya, benar. Jadi sandi itu adalah kode rahasia di mana kerahasiaannya itu hanya diketahui oleh beberapa kelompok saja. Nah, dalam kegiatan pramuka kali ini, sandi itu biasanya digunakan pada saat melakukan hiking. Tujuannya adalah agar calon anggotanya itu dapat melatih diri untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Nah, dalam penggunaan sandi, kuncinya itu harus jelas terlebih dahulu. Sandi itu ada berapa macam adik-adik? Ada yang tahu? Belum tahu kalau. Ya, saya tahu sandi morse. Iya, benar. Ya. Jadi ada sandi angka, sandi kanji, sandi AM, sandi AZ, sandi kotak 1, sandi kotak 2, sandi jam, sandi rumput, sandi kimia, dan selanjutnya ada banyak-banyak ya. Tapi kali ini kita akan mempelajari tata cara penggunaan sandi tersebut, yaitu sandi AM, sandi kunci, sandi angka, dan sandi AZ. Nah, yang pertama sandi angka. Sandi angka itu mulai dari huruf A, yaitu 1, sedangkan huruf Z itu 26. Jadi
dihitung dari A sampai Z. Nah, contoh penggunaan sandi angka yaitu angka 4, 8, 9, 18, 7, 8, 1, dan 13. Untuk abjadnya itu D, H, I, R, G, H, M, yaitu dirgam. Untuk sandi AM, penggunaannya itu dari A sama dengan huruf N, yaitu contoh penggunaannya itu Z, P, F, G, N, A, G, B, E, B, yaitu Kiswantoro. Untuk sandi A sama dengan Z, yaitu dimulai dari A sampai huruf Z, adik-adik. Jadi contoh penggunaannya itu dari K, V, M, T, T, Z, O, Z, M, T, H, Z, N, yaitu penggalang. Nah, selanjutnya adik-adik kita akan mempelajari tentang smartphone. Smartphone itu adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan memakai dua bendera. Nah, untuk masing-masing dari bendera tersebut itu berukuran 45 cm dikali 45 cm dengan warna merah dan kuning. Nah, warna merah itu harus dipasang dekat dengan tangkainya. Untuk mengirim dan menerima berita dengan smartphone hanya dapat dilakukan pada jarak lebih dari kurang 200 meter atau sampai sejauh bendera smartphone tersebut dapat dilihat oleh mata. Nah, dalam menyampaikan berita dengan isyarat smartphone, usahakan posisi kita itu berada pada tempat yang terang atau jelas dan jangan terhalang oleh sesuatu yang dapat menghalangi pandangan mata kita. Untuk si pengirim berita atau disebut komunikator itu sebaiknya dilakukan oleh 2 orang dengan masing-masing tugasnya, yang satu membacakan isyarat dan yang satu lagi memberi isyarat dengan bendera smartphone. Demikian juga untuk menerima berita atau disebut komunikan itu alangkah baiknya dilakukan oleh 2 orang dengan masing-masing memiliki tugas, yang satu menerjemahkan makna dari pengirim berita dan yang satu lagi menulis berita pada media tulis. Nah, sikap dari pengirim dan penerima pesan adalah seperti orang yang sedang istirahat di tempat, yaitu di mana lebar kaki berjarak sama dengan lebar bahu. Demikian juga dengan memegang tangkai bendera smartphone, seolah-olah tangkai smartphone itu disambungkan dari tangan kita. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan kakak punya cara untuk dapat menghafalkan sandi Morse dengan mudah. Nah, untuk menghafalkannya itu bagian kotak yang berwarna putih itu merupakan titik, sedangkan kotak yang diarsip berwarna biru merupakan kode dari strip. Contohnya, jika menunjukkan 1 kali titik berarti huruf E, apabila 2 kali titik berarti huruf I, dan seterusnya. Baik adik-adik, tadi kita telah mempelajari apa saja hari ini. Tadi Macam-macam sandi. Ya, benar. Baik adik-adik, sekian materi kita hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Salam Pramuka. Salam